Dan saudara, kini saatnya Anda bertanya langsung kepada Satgas Penanganan COVID-19 dalam segmen Tanya Satgas COVID-19. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Dr. Agustin Kusumayati selaku Ketua Tim Pakar Bidang Kesehatan Masyarakat Satgas COVID-19. Halo, selamat sore Dr. Agustin, bagaimana kabarnya? Selamat sore Mbak Jihan, Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan demikian juga bagi Mbak Jihan dan semua pemirsa televisi di rumah. Amin, semoga kita semua sehat ya dok ya. Baik dokter, ini ada beberapa pertanyaan yang masuk ke media sosial Kompas TV yang ditujukan kepada dokter. Pertanyaan pertama datang dari akun Instagram @hanafisyadat8. Pertanyaannya adalah jenis masker apa yang disarankan untuk dipakai selama pandemi COVID-19? Oke, baik. Masker itu fungsinya bermacam-macam. Kalau masker yang kita kena sehari-hari yang disebut dengan masker bedah atau surgical mask, itu tujuan utamanya adalah mencegah kontaminasi udara oleh kita yang menggunakan masker tersebut. Sementara kalau masker yang lain seperti masker N95, selain mencegah kontaminasi yang dilakukan oleh pengguna masker, juga dia berfungsi untuk menyaring udara yang masuk yang kemudian dihirup oleh si pengguna masker tersebut. Nah, karena tujuan kita kalau untuk masyarakat umum adalah mencegah supaya kita jangan mengkontaminasi udara dan kemudian menularkan pada orang lain, maka yang dibutuhkan adalah masker bedah atau surgical mask. Nah, bagaimana dengan masker kain? Nah, sebetulnya yang paling dibutuhkan adalah kemampuan untuk menahan agar supaya kalau kita batuk atau bersin atau bicara, percikan-percikan ludah itu tidak kemudian tersebar. Nah, dengan demikian sangat penting kemampuan dari bahan yang kita gunakan sebagai masker itu. Kain itu kemampuan menahannya tidak seperti bahan yang digunakan untuk membuat surgical mask atau masker bedah. Dengan demikian memang yang tepat untuk digunakan adalah masker bedah. Bagaimana sekarang dengan masker kain? Apakah boleh digunakan? Boleh, tetapi harus ditambah kemampuannya dalam hal menahan percikan itu, yaitu dengan menambah beberapa lapis dengan tisu misalnya sampai 2 atau 3 lapisan tisu. Itu menambah daya tahan. Tapi yang paling bagus adalah kita menggunakan masker bedah untuk sehari-hari. Demikian Mbak Jihan. Baik, Dr. Agustin, ini ada pertanyaan kedua yang datang dari akun Instagram @rezomuhammad. Pertanyaannya adalah, apakah untuk kami orang biasa yang jika keluar rumah takut terhadap virus, boleh menggunakan masker N95 untuk sehari-hari? Tentu tidak dilarang. Jadi boleh saja. Cuma masalahnya kan sekarang dari sudut keseimbangan atau perimbangan antara kegunaan yang ingin kita peroleh dan biaya yang harus kita keluarkan. Masker N95 selain berfungsi menahan supaya kita pengguna tidak mengotori udara di luar, juga menyaring udara yang masuk. Dengan demikian cara penggunaannya juga harus sangat tepat sehingga dia menutup semuanya dan benar-benar tidak ada udara luar yang masuk. Nah, itu kan harganya lumayan mahal. Jadi kalau dilihat dari kegunaannya, masker bedah sudah cukup. Tetapi boleh nggak pakai N95? Tidak ada yang melarang memang. Jadi boleh saja tergantung dengan tujuannya penggunaan masker itu ya dok ya? Betul, iya betul. Baik dokter, ini ada pertanyaan terakhir yang datang dari akun Instagram @bilal212squad. Pertanyaannya adalah, apa betul kalau virus corona menyebar lewat udara? Ya, jadi aslinya virus corona itu menyebar ke udara yang dihirup oleh banyak orang melalui percikan dari ludah atau percikan yang muncul ketika kita berbicara atau bersin lewat hidung juga atau batuk begitu. Nah, percikan itu ukurannya cukup besar dan berat. Itu yang kita sebut dengan droplet. Karena dia ukurannya besar dan berat, maka dia tidak bisa terbang jauh. Biasanya jaraknya sekitar kurang dari 2 meter, dia akan jatuh ke bawah, begitu. Oleh karena itu, di dalam upaya pencegahan, kita melakukan physical distancing yang jaraknya sekitar 2 meter. Dengan perkiraan kalau droplet dia akan jatuh dan tidak sampai mengenai kita yang jaraknya 2 meter dari orang yang mengeluarkan droplet tersebut. Namun demikian, ada situasi tertentu di mana
cairan dari dalam mulut kita itu kemudian tersebar dalam bentuk aerosol. Aerosol ini lebih kecil dan lebih ringan sehingga dia bisa terbang. Contohnya, ketika kita di klinik gigi misalnya, kemudian dibor, itu kan ada yang sambil disemprot air. Nah, itu semburannya itu bentuknya kecil-kecil. Nah, itu kemudian bisa menyebar dalam bentuk aerosol. Dalam kondisi-kondisi seperti itulah virus corona yang terbawa oleh aerosol yang kecil itu bisa terbang lebih jauh. Bisa terbang lebih jauh. Nah, dalam kondisi seperti itu kita kemudian melihat dia juga bisa ditularkan melalui udara. Tetapi aslinya dia sebetulnya menyebar melalui droplet ya yang ukurannya agak besar. Oleh karena itu salah satu hal yang menjadi concern mengapa masker kain itu menjadi kurang tepat karena masker kain itu tidak cukup menahan keluarnya droplet dari mulut kita ketika batuk atau bersin, bahkan ditengarai karena dia tertahan tapi kemudian menyembur keluar, ukurannya jadi kecil-kecil. Karena ukurannya kecil-kecil dia malah menjadi jauh terbangnya begitu. Itulah sebabnya kemudian tidak dianjurkan menggunakan masker kain sekarang ini. Baik. Ya, baik, terima kasih Dr. Agustin Kusumayati atas Sama-sama. bincang-bincangnya sore hari ini selaku Ketua Tim Pakar Bidang Kesehatan Masyarakat Satgas COVID-19. Selamat melanjutkan aktivitasnya, Bu Dokter.